Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian, tiada terhingga, tiada terputus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi nikmat-nikmat tersebut dan menjadikannya sebagai tambahan kebaikan untuk kita sekalian. Allahumma amin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang mencium wanginya surga. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu bermacam-macam, ya. Berisi kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, apa-apa yang belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia pun. Nikmat-nikmat yang sangat banyak dan sempurna. Maka di antara kenikmatan surga yang akan dinikmati oleh para penghuni surga, yaitu adalah wanginya surga, ya. Sebagaimana di dunia, salah satu kenikmatan yang kita rasakan adalah ketika kita bisa mencium bau yang harum, ya, mencium bau yang wangi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri pernah menyampaikan bahwasanya di antara kenikmatan dunia yang beliau cintai adalah at-thib, yaitu minyak wangi. Maka seperti apakah kenikmatan wanginya surga ini? Maka poin yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu wanginya surga ini bisa tercium dari jarak yang sangat jauh, ya. Wanginya surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi SAW pernah bersabda, wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Dan sungguh wanginya surga itu bisa tercium dari jarak sejauh 40 tahun lamanya, ya. Jadi surganya itu, ya, jauh, sejarak 40 tahun itu wanginya sudah tercium itu, ya. Sehingga ini salah satu kenikmatan, ya. Ketika kita bisa mencium sesuatu, ya, misalnya bau makanan yang lezat begitu Pak, ya. Ketika kita mencium terkadang langsung, ya, timbul rasa lapar kita, ya, timbul, ya, bayangan yang enak begitu. Maka begitu pula dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan wanginya surga itu bisa dicium dari masirati arba'ina aman, jarak 40 tahun lamanya. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwasanya wanginya surga ini bahkan bisa tercium di dunia, ya. Juga bisa tercium di alam kubur. Tentu saja ini, ya, syarat dan ketentuan berlaku, artinya bukan untuk semua orang, ya. Wangi surga ini bisa tercium di dunia dan juga di alam kubur. Dalilnya disebutkan di dalam hadis
yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ghaba ammi Anas ibnu Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin." Dulu paman saya tidak ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar. Ya, pamannya ini bernama Anas ibn An-Nadhr. Ya, Anas ibnu Nadhr tidak ikut peperangan Badar. Faqala, maka pamannya ini pun berkata, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Wahai Rasulullah, saya telah absen dari peperangan pertama yang engkau laksanakan ketika memerangi orang-orang musyrikin. Artinya beliau nyesal sekali. Ya, saya gak ikut ya Rasulullah. Perang pertama saya gak ikut. La inillahu asyhadani qital musyrikina la yuriyannallahu ma asna. Sungguh seandainya jika Allah memberikan kepadaku kesempatan untuk bisa ikut di peperangan memerangi ke orang-orang musyrikin lainnya, ada perang lagi saya bisa ikut, maka sungguh Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Ya, artinya saya dalam riwayat lain disebutkan saubaliku fi qitalil musyrikin. Saya akan benar-benar berperang dengan luar biasa. Ya. Falamma kana yaumu Uhudin, maka setelah itu ketika terjadi perang Uhud, ya, ketika terjadi perang Uhud, maka Anas ibn Nadhr ini pun ikut perang. In kasyafal muslimuna, saat itu kaum muslimin sedang dalam kondisi terdesak, karena pasukan yang harusnya menjaga bukit turun, sehingga diseranglah oleh pasukan kaum musyrikin. Maka kaum muslimin pun kalah. Ya. Faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yani ashabuh, wa abra ilaika mimma sana'a haula ayil musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya Allah, saya memohonkan udzur atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka." Artinya mereka di sini adalah sahabat-sahabat beliau. Dan saya berlepas diri darimu ya Allah dari yang diperbuat oleh mereka. Mereka di sini adalah orang-orang musyrikin yang menyerang kaum muslimin. Tsumma taqaddama fastaqbalu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Anas bin Nadhr ini pun maju ke depan. Ya, maju siap untuk memerangi kaum musyrikin. Ketika dia akan maju, dia berjumpa dengan sahabat yang lain yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz, salah satu sahabat yang sudah diberitahukan termasuk penghuni surga, termasuk di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira termasuk penghuni surga, Sa'ad bin Mu'adz. Faqala ya Sa'ad bin Mu'adz, maka Anas bin Nadhr pun berkata kepada sahabat Sa'ad ini, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbil Ka'bah, inni ajidu rihaha min duni Uhud." Wahai Sa'ad, demi Allah surga, ya, saya mencium wanginya di balik bukit Uhud ini. Ya, artinya ya, saya mencium baunya di bukit Uhud ini. Maka Sa'ad pun berkata, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a." Maka sahabat Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa mengikuti Anas. Ya. Ketika berperang nggak bisa, karena sahabat Anas itu sangat maju, berperang dengan gagah berani. Ya, saya nggak bisa menandinginya." Berkata Anas bin Malik, ya keponakannya tadi, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf au ta'natan birum au ramyatan bisahmin." Maka setelah selesai perang, kami pun mendapati pada tubuhnya Anas bin Nadhr lebih dari 80 luka. Baik itu sayatan pedang atau tusukan tombak ataupun tusukan panah. Ya, dihitung 80 lebih lukanya. Wa wajadnahu qad qutila,
kami mendapati Anas bin Nadr ini sudah terbunuh. Wa mathala bihil musyrikuna, dan dicincang-cincang oleh orang-orang musyrikin. Ya. Fama arafahu ahadun, maka tidak ada lagi yang bisa mengenali wajahnya. Dicincang-cincang, Pak. Ya. Maka tidak ada yang bisa mengenalinya illa ukhtuhu bi bananih, kecuali saudari kandungnya bisa mengenali dari jari jemarinya. Ya, dilihat jarinya, oh ini Anas bin Nadr. Ya. Kemudian Anas bin Malik pun berkata, kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahi. Maka kami pun berpendapat, itu para sahabat, ya, kami meyakini bahwasanya ayat ini turun kepada beliau dan para sahabat-sahabat yang semisalnya, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, ya. Karena tadi dia sudah janji, ya, seandainya nanti saya bisa ikut perang lagi memerangi kaum musyrikin, maka Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Saya akan benar-benar berjuang. Ternyata betul, ya, ketika di perang Uhud dia maju dengan gagah berani sampai terbunuh seperti, ya, disebutkan oleh dalam hadis tadi. Maka di sini syahidnya Bapak Ibu sekalian, ya, syahidnya adalah ketika tadi Anas bin Nadr mengucapkan wallahi, ya, al jannatu wa rabbil Ka'bah. Surga demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah, ajiduriha min duni Uhud, saya mencium baunya di balik gunung Uhud ini, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah salah satu kenikmatan yang diperoleh oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mencium wanginya surga. Kemudian di dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya wanginya surga itu bisa tercium di alam kubur, ya, bisa tercium di alam kubur, ya, yaitu di dalam hadis yang panjang tentang perjalanan ruh, ya, perjalanan ruh. Kalau orang fajir, ya, perjalanannya seperti apa, kalau orang mukmin perjalanan ruhnya setelah kematian seperti apa, ya. Maka di dalam hadis yang panjang tersebut, ya, disebutkan ketika perjalanannya orang beriman, fayunadi munadin fis sama, maka ada penyeru di langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku itu telah benar. Ya, artinya ketika si ruhnya orang beriman ini di dalam kubur ditanya oleh dua malaikat, ya, ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, ya, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, ya. Ketika dia bisa menjawab, ya, man rabbuka, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa madinuka, dinil Islam, agama saya Islam, ya, wa man nabiyuka, siapa nabimu, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada penyeru dari langit, ya, an sadaqa abdi, hambaku telah berkata jujur, ya, hambaku telah berkata benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah baginya surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikanlah kepadanya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka ketika di dalam kubur itu dibukakan pintu surga, maka dia pun bisa mencium baunya, bisa mencium wanginya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, dan dilapangkanlah untuknya kuburannya tersebut sejauh matanya memandang, ya. Maka ini adalah di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan adanya nikmat di dalam kubur, ya. Ada adab kubur, ada nikmat kubur. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara gambaran nikmat kubur, ya, yaitu ditampakkannya surga, ya. Ditampakkan bagaimana keindahan di surga, dibukakan pintunya, ya, maka dia bisa mencium wanginya. Maka dia pun berdoa, ya Allah aqim sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat, ya. Orang kalau sudah melihat
ya seperti apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, maka dia pun ingin cepat-cepat kembali kepada keluarganya. Dia ingin cepat-cepat kembali kepada orang-orang yang dia cintai. Maka dia berdoa, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Nah, itu, ya. Maka di sini syahidnya tadi disebutkan, ya, setelah dibukakan baginya pintu surga di dalam kuburnya, Bapak Ibu sekalian, maka fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka, ya, datanglah kepadanya wanginya surga. Ya. Wanginya saja sudah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apalagi sampai masuk ke dalamnya, ya, benar-benar masuk, ya. Maka ini adalah diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya wanginya surga itu bisa dicium ketika seseorang berada di dalam kuburnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan ini dan dijauhkan dari azab kubur. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya adalah di dalam hadis-hadis itu disebutkan ada golongan-golongan manusia yang tidak bisa mencium wanginya surga. Ya. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan adalah tidak bisa mencium wanginya surga. Padahal tadi kan disebutkan bahwasanya wanginya surga itu bisa dicium dari masiratu arba'ina aman. Tercium dari jarak 40 tahun saja sudah kecium. Ya. Harusnya kan, ya, semua orang jarak jauh itu kan harusnya bisa mencium semua. Ternyata nanti di akhirat ada orang-orang yang terhalang, tidak bisa mencium wanginya surga. Padahal dia mukmin, padahal dia muslim. Ya. Artinya peluang dia ke surga itu agak berat. Ya, dia punya dosa yang kayaknya harus dibakar dulu di neraka begitu. Ya. Karena sama Allah Subhanahu Wa Taala dihalang, tidak bisa mencium wanginya surga. Itu. Ya. Nah, siapa sajakah orang-orang yang terhalang dari mencium wanginya surga ini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Ataukah juga amalan-amalan apa sih atau dosa-dosa apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mencium wanginya surga? Nah, ini berarti kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kita termasuk, ya, masuk ke dalam orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga ini, Pak. Ya, jadi kita belajar ini adalah untuk bisa menghindarinya. Makanya Huzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, yang lain bertanya tentang kebaikan, adapun saya bertanya tentang keburukan. Ya. Bukan biar tahu keburukan itu enggak, tapi biar bisa menjaga diri agar tidak terjatuh kepada keburukan itu. Ya. Karena orang kalau tidak tahu, ya, maka sangat mungkin terjatuh kepada sesuatu perkara yang berbahaya. Ya, karena dia nggak tahu, disangkanya aman, ternyata itu berbahaya. Ya. Makanya di sini penting juga kita mempelajari apa sajakah, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini termasuk orang-orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Ya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayah kandungnya. Orang yang menisbatkan nasabnya, ya, bukan kepada ayah kandungnya. Artinya nasab itu fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Ya. Fulan, ya, anaknya si fulan. Nah, ini harusnya adalah nisbat kepada ayah kandungnya, nggak boleh kepada selain ayah kandungnya. Ya. Atau fulanah, ya, fulanah binti fulan, ya, seorang wanita, anaknya bapak fulan. Ya. Ini harus ayah kandungnya. Ya. Karena kalau tidak dinisbatkan kepada ayah kandungnya, nanti banyak mafsadatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya dilarang dalam Islam, nggak boleh seseorang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayah kandungnya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Apa sih mafsadatnya? Kalau seseorang itu
menisbatkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya. Di antaranya misalnya dalam masalah waris, ya. Karena dia bukan anak kandungnya, dia tidak berhak mewarisi, ya. Dia bukan termasuk ahli waris, ya. Tapi nanti malah dapat. Nah, ini kedzaliman, bahaya, ya. Atau misalnya dalam masalah mahram, karena dia bukan anak kandungnya, ya. Misalnya dia punya saudara putri, misalnya, ini bukan mahram, tapi kemudian malah, ya, malah bercabur baur begitu, ya. Dan juga mafsadat-mafsadat lainnya banyak sekali, ya. Maka oleh karena itu menisbatkan diri kepada bukan ayah kandung itu tidak boleh, bahkan termasuk dosa besar dalam Islam. Maka, ya, orang yang menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya, nah ini juga termasuk tidak bisa mencium wanginya surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Manida'a ila ghairi abihi falan yarah raihatal jannati warihuha yujadu min masirati sab'ina aman." Kata Nabi SAW, barang siapa, ya, idda'a, dia mengaku-ngaku, ya, menisbatkan dirinya ila ghairi abihi, bukan kepada ayah kandungnya, ya. Entah karena alasan apa begitu, ya. Kadang banyak juga yang ingin menisbatkan kepada seseorang biar dapat warisannya, biar dapat kemuliaannya, biar dapat ini, dapat itu, dapat status dan sebagainya. Ini bahaya, ya. Sampai mengarang, ya, apa nasab dan lain sebagainya. Ini terjadi, ya. Ini bahaya, ya. Manidda ila ghairi abihi, barang siapa yang dia, ya, mengaku-ngaku nasabnya bukan kepada ayahnya, bukan kepada ayah kandungnya, maka dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun lamanya, ya. Artinya orang-orang beriman bisa mencium surga begitu, ya. Mereka rindu, ya. Sedangkan orang ini dia tidak bisa mencium wanginya surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia, ya, menisbatkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya, ya. Bagaimana kalau adopsi, Ustadz? Ya, maka adopsi apakah anak kandung? Bukan, ya. Maka harus dijelaskan kepada anak tersebut, ya, saya bukan ayah kandungmu, ya. Karena terkadang terjadi, dan ini juga bahaya juga, Pak, ya. Seorang, ya, ayah misalnya bapak mengadopsi seorang wanita, putri, ya, dari kecil gitu, ya, sampai besar, kemudian dilamar dia, Pak, ya, dilamar, ya. Kemudian ketika menikah, ya, yang mengadopsi ini yang menjadi walinya, padahal dia tidak berhak menjadi wali. Bayangkan, Pak, ya. Dia menikahkan padahal dia tidak berhak secara Islam menjadi wali. Ini bahaya, ya, bahaya, ya. Maka, ya, dia mau bilang nggak bisa, sudah, ya, nanti takut anak saya marah, takut dia lari, takut ini, takut itu, ya. Maka dari awal dijelaskan, ya. Dan jangan sampai, wah sudah, ya, pokoknya insya Allah niat saya baik. Secara hukum, ya, ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka ketika anak tersebut bukan anak kandung kita, harus kita jelaskan, ya. Maka jadi ini yang pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ya, golongan yang kedua. Golongan yang kedua di antara orang-orang yang tidak bisa mencium wanginya surga adalah orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan dunia. Orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan dunia, ya. Artinya memang khusus ilmu agama. Jadi semua hadis-hadis ayat tentang ilmu itu maksudnya ilmu agama, ya, karena memang ilmu agama itu khusus untuk akhirat, ya.
Kalau kita belajar ilmu dunia untuk dunia, ya wajar, nggak ada masalah. Kalau diniatkan untuk akhirat, bagus, ya, mendapatkan fadl, keutamaan. Ya. Namun ketika dimutlakan ilmu, ya, dalam Al-Quran, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka ilmu di sini maknanya adalah ilmu agama. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maksudnya ilmu agama. Ya. Jadi hadis-hadis tentang mencari ilmu, ayat-ayat tentang mencari ilmu atau ahli ilmu, ya, tentang ulama, maka semua itu adalah ilmu agama. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, enggak mewariskan ilmu dunia, enggak. Wa innama warathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu agama. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, Allah akan pahamkan dia dalam fiddin, dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Jadi ditambah ilmu agamanya. Ya. Jadi ketika yang dibahas adalah keutamaan menuntut ilmu, maknanya adalah ilmu agama. Jadi yang terpuji itu adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia saja, ya, tanpa diiringi dengan pengetahuan terhadap agama, maka ini tercela. Makanya Allah cela di dalam firman-Nya, ya'lamuna dzahiran minal hayati dunya wa hum an akhiratihim ghafilun. Mereka itu tahu tentang perkara-perkara yang zahir dari dunia ini, tentang teknologi tahu, tentang apa tahu, berita-berita terbaru tahu, ya, tapi tentang akhiratnya dia lalai, dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini, ya, ilmu agama. Makanya ini khusus, ya. Makanya dilarang orang yang menuntut ilmu agama untuk dunia. Ya, ini dicela. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau, Nabi SAW pernah bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW mengingatkan, ya, kita sekalian, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yang ilmu tersebut tidaklah dicari kecuali untuk mengharapkan wajah Allah, ilmu agama. La yata'allamu illa liyusiba bi ardhin minad dunya, tapi dia mempelajarinya untuk memperoleh bagian dari dunia. Ya, belajar ilmu agama tapi untuk mendapatkan dunia. Ya. Maka dia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Ya. Nah, ini peringatan Bapak Ibu sekalian. Memang, ya, dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis disebutkan keutamaan menuntut ilmu agama, tapi di sisi lain banyak pula, ya, ayat maupun hadis yang memerintahkan untuk menjaga niat ketika menuntut ilmu agama. Bahkan di dalam hadis disebutkan salah satu awaluman tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang pertama kali dipakai untuk menyalakan api neraka. 3 golongan manusia yang dipakai pertama kali untuk menjadi kayu bakarnya neraka. Ya. Siapakah ketiga golongan ini? Jadi sebelum manusia yang lain, penduduk-penduduk neraka yang lain, ini dulu dipakai untuk menyalakan api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Siapakah di antaranya? Salah satunya adalah rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang mempelajari ilmu. Ya. Wa 'allamahu, dan dia ajarkan ilmu itu.
Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, ilmu di sini bukan ilmu dunia, Pak, tapi ilmu agama. Ya. Karena kalau ilmu dunia ya memang wajar untuk dunia, untuk kerja, untuk mencari penghasilan, ya. Namun di sini ilmu agama. Ya. Orang yang belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya, dia dakwahkan. Fa'utiya bihi, maka dia pun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditambahkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Ya, dia pun mengaku nikmat-nikmat tersebut. Maka kemudian Allah bertanya, "Fima amil tabi?" Kamu pakai untuk apa amal-amal tersebut, nikmat-nikmat tersebut? Maka dia pun menjawab, ya, ta'allamtul ilma, saya mempelajari ilmu ya Allah, dan saya mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Saya ngafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an untukmu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal fulal alim. Tapi kamu belajar ilmu agama, mengajarkannya agar dipanggil fulan alim, fulan ustadz, fulan dai, fulan kiai, dan lain sebagainya. Ya. Dan kau membaca Al-Quran agar dipanggil fulan qari, ya, fulan pembaca Al-Quran, ya, hafidh Quran, ya, imam, bacaannya Masya Allah. Wa qad qil, dan itu semua sudah dikatakan. Nanti di dunia sudah diakui, Pak. Memang dia, ya, diakui sebagai ustadz, sebagai, ya, imam, sebagai hafidh dan lain sebagainya. Maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ya, artinya disinilah, ya, kalau seseorang dia belajar ilmu agama memang harus, ya, ikhlas untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin membela agama Allah, ingin, ya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Maka di sini salah satu ancamannya, kalau sampai nggak ikhlas, ya, dia akan terhalang dari wanginya surga. Ya. Selanjutnya, di antara golongan manusia yang tidak bisa mencium wanginya surga, yang ketiga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini hati-hati, ya, untuk, ya, ibu-ibu kita, istri-istri kita, ataupun anak-anak putri kita, Bapak sekalian. Nah, kita akan, ya, sebagai seorang ayah, sebagai suami dituntut, ya. Makanya nanti di hari kiamat lari. Yauma yafirul mar'u min akhih, lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya. Ya. Wa sahibatih, lari dari istrinya. Ya. Jadi yang punya saudara putri, punya ibu, punya istri, punya anak. Ya, punya anak putri. Nah, ini kita bertanggung jawab, Bapak sekalian. Ya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, berarti dia berpakaian, pakai pakaian, ya, tapi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menampakkan auratnya atau ketat, ya, membentuk, ya, dan lain sebagainya. Maka ini diancam juga. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma." Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun, yaitu orang-orang yang membawa pecut, ya, ka'adnabil baqar, seperti buntut sapi. Yadribuna bihannas, dia memukul-mukulannya kepada orang-orang. Wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, dan para wanita yang mereka berpakaian ariyat tapi telanjang, ya, kasiyatun ariyat, ya, kasiyat dia berpakaian, ya, dari kata kasa yaksu, artinya memakai pakaian, tapi ariyat, ya, tapi telanjang, kasiyatun ariyat, ya. Ma'ilatun mumilat, ya, berlenggak-lenggok berjalanannya. Ru'usuhunna ka'amthali aslimatil bukhtil ma'ilah, kepalanya seperti punu unta yang miring. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga
dan tidak bisa mencium wanginya surga. Ya. Artinya ini terancam untuk apa? Bukan berarti tidak bisa masuk surga, tidak. Tapi kata para ulama, mereka terjaga dari duhulan awalian, nggak bisa langsung begitu, Pak. Ya, artinya itu dosa besar, itulah dosa besar. Dosa besar itu adalah ya dosa-dosa yang kemungkinan besar ya seseorang harus ya bisa terjatuh ke dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dosanya itu. Ya. Nah, pelaku dosa besar ini dia tetap mukmin, tetap muslim. Ya. Namun nanti di akhirat, misalnya dia belum taubat, ya, masih tetap bajunya tidak syar'i, ya kan? Maka nanti ketika di akhirat, ya, maka pilihannya dua. Tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki bisa saja langsung diampuni, langsung masuk surga, bisa. Ya. Tapi bisa jadi juga dia harus ke neraka dulu, digodok dulu sampai Allah mengampuninya atau ya sudah bersih dari dosanya tersebut. Ya. Dan itu yang kita takutkan dari namanya dosa besar. Ya, itu yang bahayanya dari dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia. Ya, artinya di dalam Al-Quran atau hadis ada ancaman hukumannya di dunia. Contohnya mencuri, ya, asarikatu wasarikatu faktu adiyahuma. Ya, pencuri laki-laki wanita, potonglah tangannya. Ini berarti ada hukuman di dunia, itu dosa besar. Atau ada ancaman di akhirat, baik itu laknat atau adab kubur, atau nanti misalnya di padang mahsyar, ya, entah itu di setrika panas atau dipakai ya pakaian dari aspal panas atau diinjak-injak ya hewan dan sebagainya, ya, atau diancam neraka. Nah, ini berarti dia termasuk dosa besar. Ini kalau kita lihat ada dosa ya sesuatu yang dilarang ada ancamannya di akhirat, nah itu pasti termasuk dosa besar. Maka tadi ya para wanita itu mereka tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak bisa mencium wanginya. Artinya kemungkinan besar harus mampir ke neraka dulu, waliyadzubillah. Ya. Dan tugas kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya masuk surga, tapi juga jangan sampai mampir ke neraka, sedetik pun jangan. Ya. Karena tubuh kita tidak akan kuat. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Neraka hawiyah lah yang akan menyambut dia nanti sebagai tempat tinggalnya. Wa ma adraka mahiyah. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Ya, artinya kalian nggak akan mungkin tahu seperti apa ngerinya. Ya, narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Ya, di antara penafsirannya, tubuh-tubuh manusia tidak akan kuat menahan panasnya. Ya, panas. Maka jangan sampai jatuh ke neraka. Jadi ini yang golongan ketiga. Golongan yang keempat, yaitu orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Orang yang membunuh orang kafir mu'ahad, ini orang muslim, ya. Dia membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, ya, yang dilindungi oleh kaum muslimin. Seperti misalnya orang datang ke Indonesia, sudah ada paspor, dapat visa, ya. Nah, ini sudah mu'ahad, sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka. Ya. Orang yang pegang paspor itu nggak boleh dia apa-apain, kemudian malah dibom misalnya. Nah, ini masuk ke dalam ini, ya. Nah, ini ancaman bagi mereka yang berbuat teror, ya, teroris dan lain sebagainya ini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Wa inna hariha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal sesungguhnya wanginya surga bisa tercium dari 40 tahun jaraknya lamanya. Ya. Maka jangan sampai tertipu hanya dengan semangat saja. Ayo, ya, jihad, ya, ngebom, ya, pengennya surga, ternyata malah tidak bisa mencium wanginya surga. Mencium wanginya saja nggak bisa. Ya. Ini hati-hati. Kemudian
sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan terlebih dahulu adzan, selanjutnya kita selesaikan sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya. Jadi tadi golongan yang keempat, ya ada 3 lagi di sini. Golongan yang kelima, yaitu mengecat rambut dengan warna hitam. Ya, mengecat rambut dengan warna hitam ini termasuk dilarang dalam Islam, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh dengan selain hitam boleh, mau coklat, mau hijau, biru, ya silahkan. Tapi tidak boleh mengecat dengan warna hitam. Di antara disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasai di dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qaumun yakhdhibuna bihadas sawad akhir zaman kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah." Yaitu orang-orang yang mencelup, ya, yang mewarnai dengan warna hitam di akhir zaman nanti
seperti sayapnya merpati, artinya hitam, ya, maka mereka tidak akan mencium wanginya surga. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ada seorang sahabat, ya, yang sudah putih semua rambutnya, maka kata Nabi, goyiruhu, ya, rubahlah warna rambutnya ini, wajtanibu sawat, tapi jangan warna hitam. Ya, maka ini yang kelima. Selanjutnya yang keenam, di antara orang-orang yang tidak akan mencium wanginya surga adalah pemimpin yang melalaikan rakyatnya. Ya, seorang pemimpin yang melalaikan rakyatnya. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba Allah berikan kekuasaan untuk memimpin rakyat, ya, diberi kepemimpinan, falam yahutha bi nasihatin, tapi dia tidak memberikan perhatian kepada rakyatnya tersebut, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Ya, ini adalah memang beratnya kepemimpinan Bapak Ibu sekalian. Makanya dahulu para ulama kita, ya, termasuk para sahabat, para tabiin, mereka sangat takut sekali, ya, untuk menjadi pemimpin. Ya, sangat takut sekali. Ya. Maka ini karena ya banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan, ya, betapa beratnya seorang pemimpin. Kalau sampai lalai saja, nggak perhatian, ya, terhadap rakyatnya, apalagi semakin besar aja yang semakin berat. Ya, seorang ayah saja memimpin satu keluarga saja, mau menasehati satu-satu berat. Ya, apalagi ya rakyat yang demikian banyaknya. Ya, maka ya para ulama kita dahulu, ya, seperti misalnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ketika diminta tolong menjadi hakim negara, nggak mau mereka, Pak. Ya, akhirnya dipenjara, dipukuli, lebih baik dipukuli daripada menjadi pejabat, ya, karena saking beratnya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, golongan yang ketujuh, ya, yaitu adalah seorang istri yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Ya, seorang istri, ya, seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, ini nggak boleh. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ya, al-mutallaqat munafiqat, orang-orang yang wanita-wanita yang, ya, gampang minta cerai, mereka adalah munafiqat. Ya. Di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba'sin, tanpa sebab yang jelas, ya, sebabnya sepele, ya, maka haram baginya wanginya surga. Nah, ini juga harus diperhatikan karena zaman sekarang, ya, hanya karena, ya, nafkah yang, ya, kurang, artinya tidak bisa seperti teman-temannya, ya, dia iri teman-temannya bisa enak, ya, bisa ke luar negeri, bisa apa, ya, akhirnya dia minta cerai. Ya. Maka seperti ini, ya, adalah, ya, ditakutkan terancam faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya wanginya surga. Ya. Jadi ini di antara 7 golongan yang tidak bisa mencium wanginya surga. Pertama tadi, orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayah kandungnya. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan dunia. Yang ketiga, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang keempat, orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Yang kelima, orang yang mengecat rambut dengan warna hitam. Yang keenam, pemimpin yang melalaikan rakyatnya. Dan yang ketujuh, wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan dari materi pada malam hari ini. Apakah ada tanya jawab? Ada tapi mungkin 1-2 pertanyaan singkat saja. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Silakan ditanyakan jika ada pertanyaan. Wallahu ta'ala. Silakan, Pak Aris.
Saya pikir ngacung. Yang mana, Pak? Nasab ya. Ya. Bagaimana apabila tadi dia mengangkat anak ya sampai besar, tidak bisa mengatakan bahwasanya dia bukan ayah kandungnya ya. Kemudian tadi dia lamar, Pak ya. Ini sering sekali kejadian, Pak. Ya, banyak sekali terjadi. Ya. Maka kemudian ketika menikah dia pun menjadi walinya. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya wali yang sah. Ya. Bagaimana kalau seorang wanita tidak punya wali, nggak punya ayah, nggak punya saudara laki-laki, nggak punya paman, nggak punya kakek, ya benar-benar nggak ada walinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al waliyu atau al hakim waliyu man la waliyalah. Ya, hakim, ini wali hakim dari KUA, pemerintah resmi, itu adalah wali bagi seseorang yang tidak punya wali. Nah, jadi harusnya yang menikahkan adalah misalnya anak ini adopsi dan sudah nggak ketahuan mana orang tuanya, harusnya KUA itu berhak. Ya, itu Pak. Ya, harus diberitahukan itu Pak. Ya, betul. Betul, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya makanya benar-benar ini dilarang dalam Islam, Pak. Karena efeknya itu banyak. Ya. Efeknya itu adalah panjang. Ya. Dan tanggung jawabnya di akhirat pun berat dan panjang. Ya. Hanya ya inilah ya. Ya harus disampaikan hal itu. Ya, qulil haq walau kana murran, sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit. Ya, jadi seharusnya disampaikan ya kepada sang anak ya, dan karena tidak tahu ya nggak apa-apa anak tersebut ya, itu wallahu ta'ala alam. Dan yang seharusnya yang menjadi wali adalah wali hakim gitu. Ya wallahu ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan dari Bapak sekalian, silakan Bapak. Gimana Pak? Pernikahan beda agama ya. Bagaimana apabila pernikahan beda agama ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikina ya. Janganlah kalian menikahkan orang musyrikin ya dengan putri-putri kalian. Ya. Maka tidak boleh seorang wanita muslimah dinikahkan dengan seorang lelaki yang non muslim. Ya. Adapun wanita atau lelaki muslim maka diperbolehkan untuk menikah dengan ahli kitab, wanita ahli kitab, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang definisi ahli kitab di sini. Ada para ulama yang berpendapat ahli kitab di sini adalah ahli kitab zaman dulu, ya, bukan ahli kitab yang zaman sekarang. Artinya memang dari awal sudah ahli kitab, ya. Namun, ya, sebagian para ulama juga berpendapat bahwasanya termasuk ahli kitab zaman sekarang. Ya, maka hal itu diperbolehkan, tapi tetap dengan pertimbangan-pertimbangan yang ya harus berpikir berulang kali lah. Ya. Karena nanti kita akan memilih seorang ibu bagi anak-anak kita, bagi kita haram, bagi dia halal. Artinya yang kita haram dia anggap itu halal begitu. Ya kan nanti banyak permasalahan yang akan timbul. Ya. Apalagi bagaimana anak tersebut nanti didik ya bukan dengan ajaran seorang muslim. Jadi banyak yang harus dipikirkan sebelum melangkah ke arah situ. Jadi itu ya secara singkatnya wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wanginya surga
baik di kubur kita maupun nanti di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya, diselamatkan dari panasnya api neraka. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallama alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.